teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Oki88. Pada video kali ini saya akan membahas khusus terkait akun e-learning madrasah untuk siswa. Pada pembahasan kali ini saya hanya akan membahas terkait tugas siswa sama kalender belajar di kelas seperti apa, dan juga bagaimana cara siswa untuk mendapatkan bahan ajar. Yang pertama, kita login dulu. Oke, kita login di akun e-learning madrasah untuk siswa. Nah, pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana cara mengganti profil dengan password akun e-learning ini. Silahkan lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, di kali ini, pada video ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membahas terkait tugas kelas, kalender kelas, sama bahan ajar. Di sini saya contohkan akun siswa atas nama Ahmad Alwi. Dia memiliki dua kelas. Yang pertama, kelas matematika atau kelas untuk mata pelajaran matematika, dan yang kedua adalah kelas untuk mata pelajaran TIK. Saya misalkan, saya akan masuk ke kelas matematika. Oke. Nah, demikian adalah tampilan kelas matematika. Kita perhatikan di sini ada notifikasi. Saya bahas dulu. Notifikasi yang ada adalah ini pemasukan siswa ke dalam kelas TIK. Nah, tugas kelas yang akan saya bahas, tugas kelas sebenarnya ada di menu atas. Walaupun tadi kita tidak masuk di menu kelas, kita masih bisa lihat untuk tugas kelas. Tampilannya seperti apa? Tugas kelas, kita klik tugas kelas. Tugas kelas ini berisi daftar semua tugas yang ada. Artinya kalau saya mengikut pelajaran matematika dan pelajaran TIK, maka di sini akan muncul di sini kelas, untuk kelasnya apa, ada kelas matematika, ada kelas TIK. Kemudian di sini status tugasnya bagaimana, sudah dikerjakan apa belum. Kalau sudah dikerjakan dan sudah dikoreksi oleh guru, maka di sini akan muncul nilainya. Tetapi kalau misalnya kita belum mengerjakan, maka di sini ada tulisan belum dikerjakan. Waktu ini adalah status kapan tugas itu bisa dikerjakan. Contoh, untuk tugas matematika 5 Aleppo, ujiannya adalah kuis penjumlahan 5 soal secara acak 29 Juni. Kalau ada waktu seperti ini, artinya tugas itu bisa dikerjakan pada tanggal 29 Juni jam 6.53 pagi sampai dengan tanggal 7 Juli pada jam 10 pagi. Artinya apa? Di luar jam tersebut, misalnya saya mengerjakannya pada tanggal 8 Juli atau pada tanggal 7 Juli tapi jamnya itu jam 12 siang, maka tugas ini sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Nah, ini tampilan berisi informasi tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa, yang sudah yang mana, yang belum yang mana. Data ada 4. Oke, saya contohkan hanya ada 4 tugas ini untuk anak siswa bernama Alwi ini. Itu data tugasnya. Nanti untuk proses cara mengerjakan tugas, bagaimana cara mengupload tugas, bagaimana, karena tugas nanti ada beberapa versi. Ada soal yang seperti soal pilihan ganda, atau soal yang kita harus upload jawabannya berupa file, baik itu foto atau dokumen atau video. Itu saya akan bahas pada video selanjutnya. Di video ini saya hanya bahas tentang tampilan tugas, melihatnya di mana, ada di menu tugas. Saya kembali ke kelas online. Nah, di kelas online sebenarnya kita sudah bisa melihat dari tugas-tugas tadi, apakah tugas itu akan di-share di berandanya ini, di timeline sini, ataupun tidak, ataupun kita langsung harus mengerjakan
versi ujiannya, itu nanti kita ada informasinya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke bahan ajar, kita bisa lihat apa yang bisa kita lihat di sebelah menu sebelah kiri ini. Ada standar kompetensi, ada kriteria ketuntasan minimum, ada rencana pembelajaran, sama ada kalender kelas yang paling bawah. Nah, standar kompetensi itu ada kompetensi apa saja yang harus kita capai selama pembelajaran berlangsung. Kemudian kriteria minimum KKM-nya di sini terbagi jadi dua. Yang pertama ini ada KKM setiap indikator, dan yang setiap kompetensi dasar maksud saya. Dan yang kedua adalah KKM mata pelajaran. Misalnya begini, ada tugas. Tugas itu ternyata kita dapat 70. Kalau KKM-nya adalah yang digunakan itu adalah yang bawah 69, maka 70 ini dianggap tuntas. Tapi kalau nanti KKM-nya adalah menggunakan KKM berkade, maka nilai 70 itu tidak tuntas atau dia harus mengulang. Secara umum, kalau di sekolah biasanya KKM yang digunakan adalah KKM total, bukan KKM berkade. Jadi kita anggap sama. Jadi KKM totalnya ada 67. Secara umum yang biasanya kita pakai di sekolah adalah KKM yang ini. Jadi nanti anak-anak atau mungkin Bapak Ibu bisa mengecek nilai siswanya berapa, dilihat aja di KKM untuk mata pelajaran ini sekian, dia remedi apa enggak. Nah, itu nanti akan ketahuan. Oke, kemudian terkait dengan rencana pembelajaran, ini sebenarnya terkait sama jadwal pelajaran kita. Artinya apa? Oh, misalnya besok adalah pelajaran matematika, maka kita bisa lihat di sini, ini adalah perencanaan guru pada tanggal sekian, berarti pada hari Senin tanggal 8 Juni di jam ke-1 dan 2. Di sini ada apa? Pembelajaran materi matematika, misalnya pada pertemuan ke-1 materinya apa? Pengenalan matematika kelas 5. Untuk KD-nya ini tujuan pembelajarannya seperti apa, metodenya kita misalnya diskusi atau penugasan atau yang lain-lain, karena banyak ya. Nah, kegiatannya misalnya siswa nanti menjelaskan menjelaskan materi yang disampaikan guru, atau melalui video siswa melihat video. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat, oh perencanaan guru ini seperti ini, nanti penilaiannya apa, ada tugas atau bagaimana gitu ya. Nah, RPP ini itu nanti kaitannya dengan kalender kelas. Nah, setiap RPP tadi, setiap isian RPP ini akan secara otomatis terisi di kalender kelas, sehingga kita bisa tahu jadwal untuk kelas ini. Oh, misalnya nih, oh pada tanggal 19 ini ada tugas penugasan, ada soal latihan CBT, atau pada tanggal 29 itu ada kuis tanggal 29 sampai tanggal 7 yang tadi ada kuis CBT misalnya. Nah, di sini kita bisa tahu, oh kalender kelas untuk kelas ini kegiatannya apa aja. Kalau ada tugas, kita bisa lihat tugas itu berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu fungsinya kalender kelas. Nah, di kalender kelas ini nanti hubungannya adalah dengan RPP ini tadi. Oke, itu terkait kalender kelas. Kemudian untuk bahan ajar, kita bisa klik di bahan ajar sini. Nah, bahan ajar yang bisa dibagikan di sini adalah bahan ajar dalam bentuk satu, bisa dalam bentuk video secara utuh. Kita klik langsung kita lihat videonya, contohnya seperti ini. Misal di sini ada video desain membuat rumah ya. Kita bisa langsung lihat. Nah, kalau kita klik maka tampilannya seperti ini. Kalau kita bisa lewati. Nah, ini contoh video pembelajaran. Ini kalau video kita masukkan ke sini.
Jadi contoh videonya, kalau video itu kita masukkan ke sebagai bahan ajar, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalau yang kita masukkan berupa modul. Modul itu bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Word, bisa PowerPoint, bisa Excel, ada banyak pilihannya. Nah, itu kita bisa buka atau download. Misal contoh buka begini. Misal di sini ada saya kembali saja. Saya contohkan pakai modul 5 ini ya. Saya buka. Maka kita akan lihat di sini modulnya. Nah, ini modulnya. Modul yang di-share guru. Kalau misalnya kita pengen ngeprint, di sini ada pilihan cetak, kita bisa klik, tinggal ngeprint. Itu adalah modul yang diberikan guru. Jadi bisa nanti berupa modul atau berupa soal latihan. Nah, itu haknya guru masing-masing. Siswa bisa lihatnya di sini. Kemudian bisa juga dia atau sang guru itu modulnya berupa URL. URL itu atau alamat suatu situs. Misal saya mengeserkan video, tapi videonya nggak saya masukkan di e-learning ini, tapi saya masukkan di YouTube, maka yang saya share di sini adalah link berupa YouTube. Ketika kita buka URL-nya, dia akan membuka tab baru dan dia menuju ke linknya di mana. Nah, seperti itu. Nanti akan ada linknya. Kalau YouTube ya ini akan berganti menuju YouTube. Kalau misal link itu dari Google Drive, maka di sini itu akan langsung menuju ke Google Drive. Itu terkait bahan ajar. Jadi nanti ada banyak, bisa berupa video, bisa berupa file, atau bisa berupa URL alamat website. Ya, semoga jelas. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh siswa ini yang sangat penting adalah setiap kali siswa masuk, setiap kali siswa masuk ke dalam kelas, dimohon untuk absen. Absennya di mana? Di sini, di menu timeline, kemudian di sebelah kanan atas itu ada konfirmasi kehadiran. Ini diklik saja. Nah, itu artinya apa? Itu menandakan bahwa siswa tersebut sudah hadir di kelas itu. Di sini kita bisa lihat siswa itu hadir pada tanggal sekian dan pada jam sekian, sehingga kita tahu apakah siswa ini ikut sesuai jadwal yang seharusnya atau karena suatu hal sehingga dia loginnya sore hari misalnya. Nah, itu kita bisa tahu, baik dari guru tahu, siswa juga tahu. Jadi absensi siswa itu nanti ada di menu timeline ini. Di timeline di pojok kanan ada. Kalau siswa itu sudah absen, maka di sini akan tertulis sudah dikonfirmasi hadir. Oke, saya rasa cukup untuk video ini terkait dengan daftar tugas, kalender kelas, bahan ajar, sama absensi siswa seperti apa. Ini menjadi sangat penting apabila kita nanti menggunakan ini, dan ini adalah pedoman dasar yang harus dikuasai oleh setiap siswa nantinya. Di video berikutnya saya akan coba bahas terkait dengan yang ada di sini, yang ada di bawah ini ya, rekap tugas, daftar nilai tugas, baik tugas pengetahuan, tugas keterampilan, atau CPT untuk siswa, sama settingan untuk rekap nilai siswa. Sama saya contohkan bagaimana cara mengerjakan tugas dari guru. Oke, saya rasa itu aja. Saya rasa itu dulu ya. Saya sudahi dulu. Tabakat. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Jangan lupa untuk share dan like, subscribe untuk penyemangat dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.